Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silman Nur Saadah, NIM 2120210053, kelas HES B4, Prodi HES, Fakultas Syariah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Dan selanjutnya langsung ke pembahasan materi. Alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, dasar penyelesaian sengketa non-litigasi. Yang ketiga, cara penyelesaian sengketa non-litigasi. Materi yang pertama yaitu pengertian penyelesaian secara non-litigasi. Litigation atau bahasa Inggris artinya pengadilan. Jadi non-litigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, litigation atau pengadilan sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan. Misalnya, menjatuhkan putusan atas sengketa waris perbuatan melawan hukum, dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan, misalnya penetapan wali, penetapan anak, dan lain-lain. Non-litigasi atau argumentum analogium adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi meliputi bidang yang sangat luas, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Di bawah titel alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan terjemahan dari alternatif dispute resolution atau ADR. Pengertian ADR di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan alternatif dispute resolution atau ADR dalam perspektif UU Nomor 30 Tahun 1999. Suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Materi yang kedua yaitu dasar penyelesaian sengketa non-litigasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi, semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. 3. Pasal 1855 KUH Perdata. Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan
perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkaraan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan. Yang keempat, pasal 1858 KUH Perdata. Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang menghabiskan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi: A. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. B. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan. C. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. D. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. E. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimuat. F. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. G. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. H. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. I. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Yang keenam, ayat 7 dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Perjanjian tersebut bersifat hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikat yang baik, bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Yang ketujuh, perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan akta autentik. Dari yang ketiga yaitu cara penyelesaian sengketa non litigasi.
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi. 2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi. 3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 4. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Mungkin cukup sekian presentasi pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Bila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.